Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah amma ba'da. Yang kami hormati Bapak dosen pembimbing PPG 2021 IAIN Ponorogo. Sebelum kami menyampaikan tentang video pembelajaran sebagai sumber fikih kelas 6 Madrasah Ibtidaiyah, kami mau memperkenalkan diri. Kami atas nama Muhammad Taufikur Rahman, asal dari Banyuwangi. Kami mengajar sebagai guru mata pelajaran fikih kelas 6 di Madrasah Ibtidaiyah. Di sini kami mengambil sebuah materi yang berjudulkan binatang halal dan haram. Sebelum guru menyampaikan materi binatang halal dan haram kepada siswa, langkah yang pertama diambil, yaitu yang pertama guru mengucapkan salam, kemudian mengabsen atau menyapa siswa. Setelah itu baru guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran di sini yang pertama, peserta didik dapat memahami tentang pengertian binatang yang halal dan yang haram. Yang kedua, peserta didik dapat menyimpulkan tentang jenis-jenis binatang yang halal dan yang haram. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat membiasakan mengkonsumsi binatang yang halal. Dan yang keempat, peserta didik bisa menjelaskan cara berhati-hati dalam mengkonsumsi binatang halal. Yang kelima, peserta didik dapat menyimpulkan tata cara menyembelih binatang halal yang benar. Dan yang terakhir yaitu akibat daripada mengkonsumsi binatang yang haram. Setelah menyampaikan tujuan pembelajaran, guru baru memberikan sebuah gambar, menayangkan gambar kepada peserta didik agar peserta didik untuk mengamati gambar yang telah ditampilkan, yang mencakup gambar binatang-binatang halal. Dan yang kedua juga memberikan tampilan gambar kepada peserta didik agar mengamati binatang-binatang haram. Setelah itu baru guru menyampaikan tentang pengertian binatang halal. Setelah selesai menyampaikan pengertian daripada binatang yang halal, kemudian selanjutnya menyampaikan tentang jenis-jenis daripada binatang yang haram, yang meliputi satu, jenis binatang yang hidup di air beserta dalilnya. Dalil dari Al-Quran, Quran Surat Al-Maidah ayat 5 yang berbunyi uhilla lakum syaidul bahri wa ta'amu mata'an lakum walisayyarah. Setelah itu yang kedua, yakni jenis binatang yang hidup di darat, dimana dalil Al-Qur'annya sudah cukup jelas di dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 5 yang berbunyi uhillat lakum bahimatul an'am. Ya. Kemudian setelah itu baru menyampaikan tentang membiasakan mengkonsumsi binatang yang halal sebagai landasan dalil, yakni Quran Surat Al-Baqarah ayat 2 ayat 168. Ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Setelah itu baru guru melanjutkan memberikan pemahaman tentang tata cara menyembelih binatang yang benar, yang mencakup rukun-rukun penyembelihan hewan, kemudian syarat-syarat untuk menyembelih hewan, dan yang berikutnya syarat-syarat hewan yang akan disembelih, dan yang keempat syarat-syarat alat untuk menyembelih hewan, dan sunnah-sunnah di dalam prosesi penyembelihan hewan. Dari keempat syarat-syarat tersebut dijelaskan satu persatu hingga selesai. Setelah itu baru kemudian guru menerangkan tentang binatang haram, dijelaskan satu persatu sampai selesai. Kemudian berikutnya tentang jenis-jenis binatang haram, yaitu haram dari segi zatnya atau
karena binatang itu sendiri yang meliputi beberapa hewan dan disebutkan. Dan yang kedua, haram li ghairi atau haram dari luar, juga dijelaskan binatang-binatang yang bagaimana. Setelah itu selesai, baru guru menerangkan tentang akibat dari mengkonsumsi binatang yang haram, mulai dari merusak organ tubuh, dapat menjangkit penyakit, terjangkitnya sebuah penyakit, kemudian tidak ada keberkahan dalam hidup, kemudian juga susah menerima ilmu dan menyebabkan tidak diterimanya amal ibadah dan doa. Kemudian setelah itu selesai, semua sudah dijelaskan kepada siswa. Kemudian guru memberikan pertanyaan kepada siswa, mungkin bagi siswa yang ada yang bertanya. Setelah itu baru guru membagi kelompok kepada siswa, beberapa kelompok agar berdiskusi. Dan setelah itu guru memberikan tugas kepada siswa agar mempresentasikan diskusinya di depan guru. Setelah itu baru guru memberikan penilaian atau memberikan tugas soal kepada siswa agar dijawab, baik itu soal pilihan ganda maupun urean. Setelah itu dikoreksi bersama-sama dan hasilnya disampaikan kepada siswa. Kemudian setelah itu sebelum ditutup pembelajaran, guru memberikan kesimpulan akhir dari materi yang telah disampaikan, dan yang terakhir guru menutup dengan bacaan salam. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.